Oke, halo semuanya, balik lagi di channel ini dan gue ngelanjutin video yang kemarin ya, karena udah kemarin kepanjangan soal cara pilih lokasi toko spare part. Ya, terus sebelumnya juga bahas peluang kita bisnis spare part motor di 2024 seperti apa, dan kesimpulannya masih ada potensi, masih ada kesempatan buat teman-teman yang emang tertarik dengan bisnis ini ya. Dan di sini gue mau bahas adalah jenis-jenis spare part motor yang paling laris di pasaran, karena kan kalau misalkan teman-teman yang masih baru biasanya datang ke kita itu nanyanya, eee, jadi pertanyaan pertama kan udah dijawab ya, kalau misalkan mau buka bisnis spare part atau toko spare part gimana peluangnya? Masih ada peluang, terus, cara nyari lokasi tokonya gimana? Ya kan kalian bisa, survei, di online ataupun offline ya kan, dan seperti apa karakteristik yang ideal, karakteristik yang eh, strategis seperti apa. Gue kemarin udah bahas di video sebelumnya. Bukan kemarin sih, tadi ya. Kalau kalian lihat bajunya masih sama. Eh, Terus gue bakal jawab pertanyaan yang selanjutnya adalah, kalau ini biasanya orang-orang yang udah dia tahu mau bisnis spare part, dia udah punya lokasi atau dia mau jualan online aja walaupun dia punya lokasi, jadi dia udah tertarik. Dan selanjutnya adalah yang jadi hambatan adalah jenis spare part apa sih yang harus dibeli gitu kan. Dan gue selalu jawab yang paling laku, yang fast moving, dan itu udah jadi rahasia, udah bukan rahasia ya, udah semua jenis bisnis pasti nyarinya barangnya yang apa sih, barang yang laku gitu kan. Dan di spare part ini apa sih yang laku, di sini udah gue tulis beberapa hal ya, eh, beberapa poin lah ya. Di sini gue bikin kategori-kategorinya ya, jadi untuk teman-teman sebagai, ya bukan acuan ya, sebagai gambaran aja apa aja sih, karena kan mungkin tiap daerah itu beda. Karena kan yang selalu gue obrolin adalah, kalau misalkan sharing seperti ini adalah, kalau mau buka bisnis kalian harus tahu target pasarnya kalian ya. Kalian harus jual eh, ke siapa, di mana, dan apa, ya apa yang dijual itu kan. Atau kalau misalkan target market kalian adalah orang-orang yang punya motor metik, berarti kan kalian harus jual di lokasi yang banyak orang jualan lagi pakai motor metik. Dan kalian harus jual spare part yang berhubungan dengan motor metik ya, kayak misalkan handbell ini, itu kan shock breaker, itu kan roller gitu, gitu lah ya. Jadi itu ya. Dan ini kalau misalkan kalian punya lengkap ya, ada beberapa jenis ya. Yang pertama, gue kategorikan dari mesin dan perawatan. Yaitu pertama adalah oli mesin pasti, karena oli tiap bulan itu eh, selalu ada orang yang ganti. Gue juga ganti itu setiap 1 sampai 2 bulan. 1 bulan kalau misalkan gue banyak banget ke luar kota. Kalau misalkan cuma dalam kota aja, tektok eh, dari rumah ke toko atau ke kantor, itu paling gue 2 bulan, 2 bulan atau 1,5 bulan ya. Terus filter ya, filter itu bisa filter oli atau filter udara ya, itu tergantung dengan target pasar kalian, motornya motor-motor apa. Terus busi ya, busi juga sering, setidaknya 3 sampai 6 bulan sekali busi itu banyak orang yang ganti, tergantung jenis businya tentunya ya. Kalau misalkan kalian businya busi iridium, mungkin agak sedikit jangka waktunya lebih panjang ya. Jadi mungkin kan harus nyiapin jenis-jenis busi yang lain ya. Terus tadi filter udah, terus cairan pendingin atau cooler ya, atau cooling nyebutnya. Itu kan ada beberapa jenis motor sekarang yang udah pakai cooling ya, air cooling, apa, water cooling, air cooling. Itu bisa kalian sediakan, itu juga pasti beberapa kali. Jadi jenis spare part di mesin yang emang berputar terus ya, itu sering banget diganti ya. Terus kategori pengereman, kayak kampas depan, kampas belakang ya, atau tromol. Terus minyak rem ini sebenarnya antara iya dan tidak ya, antara iya. Kenapa? Karena minyak rem ini, kalau misalkan kita ke, bukan kita ya, gue pribadi, gue mau ganti minyak rem di bengkel resmi aja, itu mekaniknya nggak mau ya. Gue udah muter-muter berapa kali ke bengkel resmi, nggak mau ya. Kalau bengkel umum sih masih ya, itu bisa jadi opsi. Kalau kalian buka bengkel umum ya, minyak rem itu sediain aja gitu kan. Nah, terus master rem, disc brake ya, atau cakram, terus tromolnya juga bisa. Terus udah sih, itu kalau itu rem ya. Selang rem mungkin jadi optional ya. Gue selang rem ada apa sih? Oh, selang rem ada.
Ya, selang rem optional sih. Karena kan gue spesialisasinya di aftermarket, jadi hampir semua sih kalau itu ya. Kalau listrik kan yang paling sering itu di aki pasti. Gue juga baru ganti aki walaupun mungkin berapa ya, 7 tahun gue ya. Ya 6 7 tahunan gue baru ganti ya. Aki juga lumayan ya. M motorbot yang MTZ5S itu kehabisan mulu, ada barang datang langsung habis, datang langsung habis ya, yang buat aki motor-motor kecil ya. Lampu-lampu mungkin bisa ya, yang paling sering itu mungkin lampu riting. Kalau di motor-motor Honda, bebek terutama, itu lampu lampu riting, sama lampu depan yang ngasih bohlam, bohlam yang kuning, itu sering ganti ya. Sikring antara ya dan tidak sebenarnya. Kalau sikring itu bisa ya optional sih ya, tergantung lumayan masalahnya kalau sikring itu. Terus untuk body-body dan sasis itu yang berhubungan dengan situ, ban paling ya, ban velg. Kalau di aftermarket velg VND. Ya, VND di gue lagi laku banget, AK55 Six Star sama premiumnya ya. Oh, VND ya, ada yang lainnya juga ada sih. BRT juga ada velgnya kan, CPZ. Ban ban lumayan, ban dalam, terutama ban dalam ya. Ban dalam itu eh, fast moving juga, ban luarnya juga lumayan, untuk motor matic terutama. Ya karena karena motor matic emang hampir 90% kalau nggak salah datanya di 2023 itu rata-rata pengguna di Indonesia itu pakai motor matic ya. Terus apa? Shock breaker. Shock breaker lumayan sebenarnya, ada aja keluar terus setiap bulan berapa unit gitu kan, dan setiap bulan selalu gue kulakan juga. Enggak setiap bulan sih, biasanya 3 bulan sekali gitu. Ya, gue beli banyak sekalian ya. Itu sih paling. Spion. Spion itu gak terlalu sih kalau di gue spion ya. Gue juga nggak nyediain spion yang banyak gitu kan. Sebenarnya ada itu yang berhubungan sama body-body motor, itu yang bagian-bagian fairingnya itu lumayan sih. Cuman gue nggak nyediain, nggak terlalu gitu, nggak main gitu bisa dibilang. Tapi kalau teman-teman yang lain yang main di fairing itu juga lumayan sih sebenarnya harusnya. Kalau misalkan berhubungan sama sistem transmisi ya kan, di sini gue udah pilih gearset pasti. Gue nyediain triple S sama TK triple S terutama itu uh, rebutan barangnya sama toko lain ya, banyak yang nyari. Ya ya emang ukuran-ukuran tertentu, cuman emang cepat lah pas moving. Gear, gear set, gear sama rantainya. Ya ada yang kan kayak triple S kan jualnya, ada yang jual gear setnya, ada yang jual gearnya aja depan belakang, atau jual rantainya aja kan ada gitu kan. Itu nomor satu dan dua gear set, nah beratnya lah. Terus kampas kopling. Kalau yang berhubungan sama motor metik itu fan belt ya, fan belt ini lumayan. Gue kemarin coba nyediain stok yang apa, triple S fan belt. Triple S kemarin ngeluarin yang berhubungan sama motor metik ya, karena kan dia terkenal dengan yang gear-gear gitu ya. Terus dia ngeluarin roller, ngeluarin fan belt, dan uh, responnya gimana ya, agak kurang sebenarnya untuk triple S. Nggak tahu kalau di tempat kalian gimana. Terus ya puli ya, Persivity gitu gitulah ya untuk di sistem transmisi ya. Dan sebenarnya kalau misalkan teman-teman eh, pengen riset itu bisa ya, ini kan yang di gue aja, tapi kalau misalkan kalian, tentu tiap toko tiap daerah pasti beda-beda. Kalian harus riset dulu dan tergantung target market kalian juga ya. Gimana cara risetnya? Kalau gue cara risetnya satu, kalian bisa nyari di uh, marketplace, karena kan gue jualnya di online. Gue jualnya di online, jadi gue itu, bentar ya, gue buka, gue record screen dulu. Oke, jadi ada beberapa hal yang bisa kalian gunakan ketika kalian itu mau riset ya. Tools yang pertama, yang paling sederhana ya. Di sini gue nggak pakai tools yang berbayar, yang gratisan aja, karena gue memaksimalkan apa ya. Kalau ada yang gratis kenapa harus bayar gitu kan? Ya, yang pertama itu bisa pakai ini dulu ya. Karena kan gue jualan di Shopee, di online itu kan. Kalian bisa ini aja, spare part motor ini kan gue kemarin. Nah, kalian bisa nyari yang terlaris apa. Nah ini kan tuh, Uzi kan tuh. Uzi laku banget ya, ini yang original nih. Gue nggak tahu ini beneran original apa enggak. 4.000, 4.000.
Hmm, murah-murah ya. Kalian bisa cek ya. Nah, ini di sini ada hand grip. Hand grip ternyata laku juga ya. Gue hand grip agak kurang sih kalau di gue. Shockbreaker. Ya, kebanyakan busi nih di sini. Kan bisa jadi eh pertimbangan ini ya kan bisa filter terlaris. Kalau misalkan kalian menyediakan shockbreaker, ya di sini kan bisa lihat nih shockbreaker apa yang lagi happening. Nah, kita filter terlarisnya apa? Aerox. Sini apalagi ada Mio, Honda gitu kan. Apa ini? Oil seal. Astaga, kira shockbreaker. Ya, ini ya yang laku-laku gitu kan. Ya ini kan kita lihat dari apa yang terjual paling banyak di Shopee ya, tapi kita bisa lihat lainnya itu dari sini. Kita bisa lihat dari Google Trend. Ya, misalkan kita di sini spare part motor ya. Kita lihat trennya seperti apa yang lagi happening. Ini kita bisa bulan terakhir aja ya, biar datanya agak sedikit lebih banyak. Yang paling banyak wilayahnya di mana yang lagi happening kalau misalkan masalah spare part. Nah, di sini kita nggak cuma lihat angka ini aja, tapi kita turun ke bawah. Nah, kita bisa lihat di sini ya, di sini peredam kejut berarti apa? Shockbreaker. Shockbreaker paling tinggi lagi 30 hari terakhir ya, lagi tinggi-tingginya. Ya, di sini kita bisa lihat ya apa? Kita oke, kita topik shockbreaker lagi naik. Nah, kita bisa lihat kata kunci adalah query. Query itu kata kunci ya, kata yang sering yang diketikkan orang di Google Search atau Google pencarian kayak tadi gue nyari ya. Itu banyak itu di sini. Harisma, bid dulu, bid lagi. Nah, berarti kalau kalian mau pulakan, mau nyari barang untuk toko kalian yang berhubungan dengan shockbreaker, kalian nyari buat motor bid dibanyakin. Ya, itu bisa jadi pertimbangan kalian ya kalau kalian mau beli barang. Ya, itu salah satu yang gue terapkan juga. Jadi ketika gue, oh ini barang udah mulai agak habis, apa aja yang habis gue list, oh gue butuh ini, terus gue nyari, gue butuh apa lagi ya, gitu kan. Dan gue riset seperti ini gitu kan. Dan kalau ini udah gitu kan, oh shockbreaker lagi happening. Nah, kita bisa tambahan ini. Nah, kita cari namanya keyword planner. Ya kan, yang gue bilang keyword itu buat nyari kata yang sering orang ketikkan di Google atau mesin pencari lainnya kayak Bing. Ya, di sini kalian bisa pakai yang gratis tuh Google Ads gini, ada Google Keyword Planner. Cuman gue sekarang udah nggak terlalu pakai. Ya, walaupun itu cukup powerful. Yang gue pakai sering-seringnya itu adalah ini, Uber Suggest. Ya, nih, gue seringnya ini. Karena kan datanya hampir sama dengan di Google juga. Dan gue yang gak enaknya kalau di Google itu apa ya? Gue UI-nya atau ininya kurang terlalu ini. Tampilannya kurang friendly di gue. Nah, ini kita bisa sign in dulu. Oke, ya ini tampilan Uber Suggest-nya. Ya, Uber Suggest-nya seperti ini. Dan ini bisa di-connect juga dengan Google juga sebenarnya. Makanya gue pakai ini ya. Ini kalau ini kan sebenarnya lebih ke website, cuman emang bisa dipakai menurut gue buat riset produk yang emang banyak dicari, terutama buat teman-teman yang emang main di online ya. Dan sebenarnya kalau bisa jadi sedikit gambaran kalau misalkan di offline seperti apa ya. Karena kan ada orang yang nyarinya di online tapi belinya di offline itu ada aja loh seperti itu. Ya, yang kita pakai adalah ini, keyword research. Terus kita nyari keyword idea ya, terus kita ketikkan di sini shock breaker. Lokasinya ya bahasa Indonesia, lokasi Indonesia, kita search. Nah, shockbreaker motor. Nah, kita di sini suggest-nya adalah atau yang direkomendasikan. Ini ada shockbreaker ini ada Ohlin, Vario, YSS, Supra. Nah, ini kita bisa jadi gambaran ya. Jadi kita emang ini kan buat website sebenarnya. Dan di sini ada volume. Volume adalah jumlah banyaknya orang yang mencari ya atau jumlah pencarian
per bulannya setiap bulan. Jadi nah shock breaker apa di sini kita Vario 125 misalkan ada 1.900 pencarian, jadi kurang lebihnya ada 1.000 orang yang mencari di Google shock breaker motor Vario, dan itu bisa jadi gambaran ke kita ketika mau beli barang tertentu ya. Oh, mau beli shock breaker buat motor apa? Jadi kan kalau misalkan kita ke supplier atau distributor seperti itu mau, oh yaudah shock breaker Vario satu koli berapa gitu kan, udah beli itu kan. Jadi motor-motor yang lain kita bisa kurangi. Jadi apalagi motornya terbatas kayak yang gue, kalau gue kan modalnya terbatas, makanya gue pakai cara ini buat ngefilter. Karena kan ketik yang namanya ke distributor pasti nawarnya mau shock breaker ini enggak, ini shock breaker buat motor ini, buat motor ini, ditawarin semua. Ya kita bisa aja beli semua dengan jumlah kuantiti yang kecil-kecil. Tapi ada kemungkinan salah satu jenis itu nggak begitu laku gitu kan, laku pun agak lama. Sedangkan ada satu jenis yang laku banget gitu kan, tapi modal kita udah terhenti di, karena udah terlanjur beli yang nggak begitu laku. Itu bisa jadi opsi kita. Ya udah beli Vario 30 yang Mio-nya cuma 10 aja misalkan. Kalau kita bisa jadi riset seperti ini ya. Kalau misalkan merek, nah ini kan ada nih YSS itu kan. Oh, berdasarkan merek juga bisa gitu kan. Tinggal kita cari aja. Nah, kita relate-nya apa nih? Ya, terus servisnya ini buat para pembengkel nih, servis shock breaker motor terdekat. Nah, 8.000 pencarian per bulan ya. Bisa jadi tuh. Jadi emang banyak yang bocor nih kayaknya shock breaker orang-orang nih. Udah lumayan 8.000 orang ya. Vario. Nah, ini shock breaker depan jadi pertimbangan nih. Jadi seperti ini kita bisa lihat gitu gitu. Nah, di sini kan datanya udah nggak ada nih, jadi kita harus bayar gitu kan. Dan ini harganya juga lumayan murah dibandingkan dengan tools yang lain, makanya gue pakai ini. Ya, gue udah gratisannya udah habis. Oke, dan kalau pakai gratis ini sehari kita bisa pakai 3 kali ya. Jadi ini cukup ya lumayan lah kalau misalkan mau gratis. Yang berbayar juga ada, kalau misalkan kalian ada yang berbayar, monggo bisa ya, banget ya, banyak ya, tinggal cari di Google aja keyword planner. Ya itu bisa. Jadi kita bisa lihat dulu di trennya seperti apa. Oh, trennya bagus, kita nyari di ini di keyword planner ya. Itu. Dan kita bisa juga tadi di Shopee seperti ini ya. Tergantung ya. Ini cuma riset kecil-kecilan aja. Selanjutnya kan bisa langsung nanya ke supplier kalian. Ya, supplier kalian seperti apa ya, yang laku apa nih? Oh, yang laku ini. Kalian bisa sharing ke salesnya atau mungkin langsung ke adminnya juga bisa. Ya. Dan kalau kalian mau barang grosir juga bisa gue ya, bisa kalian promosi. Kalau kalian mau, silakan bisa kontak dulu aja admin gue, link lagi, nomor WA-nya di deskripsi. Jadi kalau kalian butuh produk spare part motor dengan harga, ya kalau di gue harganya kompetitif lah ya, nggak kalah dengan yang lain, terjangkau lah ya, dan masih bisa nego tergantung kuantiti ya. Tapi ada beberapa barang yang mungkin harus PO ya, kayak velg VND kan lagi laku banget itu. Beberapa harus PO dulu, beberapa mungkin 1-2 bulan itu baru bisa datang ya. Jadi kalian harus cepet-cepetan kalau misalkan mau order ya. Itu aja. Jadi gimana dengan cara kalian tuh, cara gue, kalau misalkan kalian punya cara yang lain silahkan bisa bantu sharing di ke kita. Mungkin bisa membantu teman-teman yang baru membuka bisnis atau yang lagi struggle dengan bisnisnya. Dan kalau misalkan kalian ada keluh kesah, silahkan bisa berbagi ke kita juga, ke gue terutama. Silahkan bisa DM gue di Instagram, ya linknya di description. Kalau misalkan kalian mau barang-barang bersih seperti biasa. Ya, itu aja. Kalau misalkan ada pertanyaan lain silahkan diajukan. Kalau misalkan nggak ada, terima kasih. Gue Yogi, sampai jumpa di